ini semakin mahal. Nah, tapi masalahnya kalau di petani semakin banyak itu dia penghasil panen, dia punya harga semakin menurun. Tapi ini kan dia artinya perbandingan di sini kan dia betul belakang. Nah dengan demikian kalau kita berpikir begini itu cuma kalau kita cuma satu. Misalnya Menteri Pertanian itu yang kunci utama di sini. Misalnya dia betul-betul punya data misalnya cengkeh ini dia punya manfaat untuk apa saja yang harus dipakai misalnya. Dia punya data itu dulu. Nah, misalnya dari situ dia lihat apakah kapasitas cengkeh dalam per tahun ini sesuai dengan dibutuhkan ini, apa betul sih istilahnya dia lebih banyak penghasil cengkeh ini daripada permintaan Indonesia. Jadi punya data itu dulu sih manfaat cengkeh ini misalnya agar supaya jangan dianggap itu semakin banyak permintaan bahwa harga semakin dulu. Jangan langsung lihat di situ dulu, tapi punya data istilahnya manfaat cengkeh ini bagaimana saja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua betul begini. Masa semakin banyak permintaan pupuk mah. Sementara kalau semakin banyak panen, harga murah. Nah sekarang kita lihat dari misalnya dia punya produksi. Kalau kita bicara pupuk, ini kan pabrik. Kalau pabrik ini kan isinya barang usaha. Yang dikelola langsung apakah baik dari orang atau pemerintah atau siapapun. Yang jelasnya dia ini barang usaha, bisnis istilahnya. Di sini ini sebenarnya ini pemerintah lindungi. Nah, tapi kalau petani karena tidak punya badan tadi dia langsung misalnya, ini saja dirugikan. Nah, yang kedua kita tahu itu, ketua petani yang kasihan. Sebenarnya pada mana tadi itu, apakah saya bisa misalnya kita bentuk satu organisasi khusus petani cengkeh saja, agar supaya cengkeh itu jangan disukai langsung berita begitu. Kalau bentuk misalnya organisasi petani sendiri nanti yang panen, dia kelola, dia mau kemana, ada petani semua. Dan orang-orang yang dimasuk di pembis kayak betul Kelantan berkaitan dengan misalnya tadi atau begitu jangan lain. Kita kalau kayak begitu, kemudian pemerintah tidak kontrol saja, berarti betul-betul memang istilahnya paling rakyat. Kalau macam lagi kita rasa mungkin cengkeh itu jadi warga kita dia mungkin lebih baik. Kalau cengkeh kan sesuatu pupuk macam tadi kan matu apa? Kalau kita lihat pertanian, ilmunya, sini aku input ya. Nanti aku input semakin banyak permintaan, harganya semakin melonjak. Itu tentu aku input di pertanian ini. Jadi kalau aku input dari dia pun bibit, dia pun pupuk, dia pun perawat semakin meningkat. Nah sekarang kita lihat di sini sebenarnya yang menguntungkan siapa? Kalau kita bicara tentang begini, berarti kan berusaha ini. Dulu yang pernah rugi berarti diperhatikan betul sama pemerintah ini. Nah, tapi kalau kita kembali ke misalnya yang pelaku utama ini petani, sementara dong ini pasti bisa pupuk ini dia bisa berhasil apabila ada petani. Sekarang saya bikin pupuk sebanyak-banyak petani senyata, pupuk ini sudah bikin apa? Begitu, tapi ini yang lucunya petani sudah istilahnya berusaha semaksimal mungkin sampai dia bisa panen itu bisa sampai panen raya. Ketika panen raya, harganya turun. Ini kan lucu sebenarnya. Berarti di sini ada ini yang dipengaruhi misalnya tadi barang-barang usaha ini yang dipermudah salah satunya. Kalau kita mulai tanda kutip ya, kita masih duga saja ini. Tapi intinya kan di sini tarik ini barang usaha ini. Nah sekarang kalau kita misalnya ada usul kan yang koperasi misalnya, jadi masalah apakah barang-barang koperasi ini petani atau bukan? Kalau misalnya koperasi ini juga barang istilahnya pelaku utama dalam ini juga pembisnis semua, bukan ada petani, sama saja terasa. Nah, karena semua mencari keuntungan, terus petani cari keuntungan. Tapi kalau petani sendiri yang istilahnya yang dari dia panen sampai dia betul-betul panen misalnya dari petani semua, kita rasa itu mungkin harga mungkin lebih bagus. Maka beta bilang tadi selama ini beta selalu cuma kebijakan yang kita pernah ini kita rasakan ini karena aku belum kita mau cuma presiden Gus Dur yang betul-betul perhatikan petani. Dan harga cengkeh yang kemarin tiap bulan dan sampai itu cuma Gus Dur presiden Gus Dur selain dari kodai. Nah makanya itu karena beta bilang kalau itu kan berarti presiden Gus ini kan betul-betul diperhatikan petani cengkeh salah satunya. Makanya beta bilang pemerintah itu memang penting sekali. Jadi memang gitu. Jadi kan anggaplah ini gairah petani cengkeh ini kan memang jauh. Ya memang dia mulai bangkit itu memang di pemerintahan Gus Dur. Itu memang kita akui itu. Karena sebelumnya itu kan banyak petani sebelumnya itu banyak petani yang kan dia bakar itu tebang itu dan dia bakar lagi kebun cengkehnya itu. Karena kalau tidak salah itu 1 kilo itu 2.000-an.
2.000 atau 3.000 di waktu itu. Nah pas setelah Gusdur, nah itu kan dia langsung melonjak sampai menginjak ratusan ribu. Anggaplah rata-rata waktu itu 80-90. Nah, sehingga mulai gairah petani itu. Nah, petani cengkeh itu sudah mulai gairah lagi banyak. Tapi setelah berjalan, setelah pemerintahan ini, pergantian, seolah-olah tidak diperhatikan lagi karena situ. Sudah dianggap bahwa seolah-olah sudah stabil harga itu. Nah, padahal memang kita bandingkan di waktu dulu dengan waktu masa Gus Dur terus pemerintahan selanjutnya kan nilai uang kan berubah. Nah, sehingga kebijakannya pun harus berubah. Mungkin ya di waktu Gus Dur itu yang paling mahal. Artinya harganya betul-betul sudah bagus. Tapi kan beberapa tahun setelah itu kan nilai uangnya kan rendah istilahnya. Nah, seharusnya harga juga harus mengikuti itu. Kalau di masa misalnya anggaplah tanda kutip di masa Gus Dur 80-90, mestinya sekarang ini ya minimal 120 ke atas lah. Yang kedua, itu yang saya itu tidak habis pikir. Kenapa kita masih menganut sistem itu? Ya saya anggap itu adalah sistem penjajahan gitu. Jadi sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis yang tadi itu, bagaimana dia menggunakan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya, bukan besar, tapi sebesar-besarnya. Nah, saya kira bagi orang yang berakal itu kan sudah bisa. Kenapa kita masih menganut sistem itu? Sementara kita ini, istilahnya ini dalam negara demokrasi yang Pancasilais, yang diutamakan itu kan kemakmuran rakyat. Dan seluruh daulat ini, daulat kekuasaan ini kan dilimpahkan ke rakyat. Ya nanti dia dulu di DPR. Tapi kenapa ini tidak dilihat itu? Sementara ini adalah fundamentalnya petani di situ. Yang selalu saya bahasakan itu. Kenapa biasanya pada saat panen yang dinikmati petani itu cuma panen hasil, tetapi tidak pernah dinikmati namanya panen keuntungan gitu. Yang selalu dinikmati adalah panen kerugian. Dan banyak hasil-hasil orang-orang yang pintar ini, ketika kita hitung analisis usaha tani, tidak pernah kita, ya 1-2 kita, kalau untung itu sedikit. Tapi kebanyakan itu tidak pernah untung. Kalau kita hitung itu analisis usaha tani. Nah, apa yang terjadi? Karena itu tadi, hukum ini hanya berlaku pada saat petani berproduksi. Nah, tetapi pada saat yang lain, hukum ini tidak berlaku. Yang contoh tadi yang Pak Ali sampaikan itu. Kalau petani misalnya anggap ya, dari padi misalnya. Pada saat dia mau menanam, dia membutuhkan pupuk. Nah, semua petani butuh pupuk. Berarti di situ juga produksi pupuk kan harus tinggi. Artinya produksinya kan banyak. Anggaplah itu pabrik. Nah, tapi apa yang terjadi? Bukan harganya bukan turun, malah tambah mahal. Pada saat-saat dibutuhkan. Nah, kenapa hukum ini tidak berlaku di situ? Nah, berarti kan itu tadi tanda petik. Ini perlu dikaji ulang. Tapi ini hanya dibutuhkan hanya kesadaran tinggi begitu. Kenapa? Misalnya karena mungkinnya orang-orang pembesar jarang mengalami kehidupan seperti itu, kehidupan petani. Nah, tapi coba misalnya dia berada pada areal-areal itu, pasti juga menjadi. Nah, ini yang sebenarnya kita harus bagi orang-orang yang berpikir ulang, kenapa kita menganut hukum itu. Ya mungkin di satu sisi bagi pelaku ekonomi ya tepuk tangan. Kenapa? Karena dia bisa beli hasil produksi petani dengan harga murah. Nah, kemudian nanti dia jual dengan harga tinggi, malah 2 kali lipat. Bahkan kayak kemarin ini kan lucu lah. Misalnya sebelum panen cengkeh, contoh potongnya kan kebutuhan cengkeh salah satunya ini kan misalnya tali. Gini. Bukan kopi. Makanya tambah. Jadi itu. Misalnya tadi kita bilang tadi misalnya kebutuhan cengkeh salah satunya ini kan
kebutuhan salah satu yang kan tali. Sebelum musim panen cengkeh, tali itu kebanyakan dijual itu masih harga yang wajar, dan kemudian sistemnya itu pakai kilo. Nah, ketika misalnya pada musim yang sudah panen raya, istilahnya sudah putus panen rayanya, tiba-tiba cengkeh tadi juga memang apa tali akan muncul. Bahkan dijual itu sudah per meter, bukan lagi per kilo, per meter. Nah, jadi kalau dari situ kita bilang tadi, sebenarnya yang dari petani ini istilahnya sudah sudah istilahnya sudah melakukan kerugian yang petani ini untuk ini. Tiba-tiba dia mesti balik tali, mahal. Berarti di sini sebenarnya kita bilang sama dengan harga cengkeh ini. Sebenarnya yang permanen betul ini adalah benar itu badan-badan usaha ini. Nah, sebenarnya ini yang harus dikontrol pemerintah ini, betul-betul dikontrol itu. Nah, sekarang semakin banyak permintaan tali dari misalnya kebutuhan cengkeh, justru tali ini semakin mahal. Kedua satuan yang tadi dipakai kilo itu semakin meter. Nah itu jadi yang Bapak bilang itu, kalau misalnya hukum ini berlaku untuk semua, kenapa tidak berlaku juga pada istilahnya bisnis yang lain? Nah seperti tadi itu. Tapi ini hanya berlaku pada hanya berlaku di petani saja. Yang berkaitan dengan punya berkaitan dengan hasil pertanian. Karena orientasi sekarang ini, ya apapun usaha kita, orientasinya kan memang kita juga butuh keuntungan. Orientasinya kan dalam artian ya orang istilahnya orientasi bisnis. Nah, walaupun sebenarnya kasih mengharapkan petani itu bukan mengharapkan untung yang sebesar-besarnya itu, tapi minimal antara antara input dengan outputnya itu dia seimbang, minimal itu. Kalaupun dia sedikit itu outputnya, itu memang kita harapkan. Tapi yang terjadi kan tidak. Jadi dia maksimalnya itu input outputnya itu dia sama. Lalu pada kenyataan yang terjadi lagi, justru outputnya nanti yang turun. Output dalam artian bukan hasil produksi, tapi harga dari hasil produksi. Ini yang kadang kita menjerit melihat pada itu. Dan apa salahnya kita membicarakan hal-hal itu, walaupun kita ini orang-orang bodoh semua. Jadi kita berharap pada orang-orang pintar ini juga bisa melihat itu. Dan memang segalanya ya, apapun yang terjadi di negara kita ini, memang kita mengharapkan pemerintah. Siapa kita mengharapkan? Memang kita mengharapkan pemerintah. Nah, tapi maksud saya, walaupun kita mengharapkan pemerintah, tapi dia masih mengandung sistem kayak tadi, itu sama saja bohong. Nah, justru kita ini mengharapkan itu bisa tidak itu dirubah. Yang itu sudah yang berlangsung selama ribuan tahun hukum ekonomi. Luar biasa itu. Sebenarnya semakin banyak panen cengkeh dan petani, justru seharusnya lebih mahal itu cengkeh. Seharusnya begitu. Sama dengan usaha-usaha yang lain, semakin banyak permintaannya, justru harganya semakin melonjak. Jadi kan begini sebenarnya, yang dilakukan petani itu kan sebenarnya adalah yang dilakukan juga apa bisnis lain. Misalnya pabrik, anggaplah misalnya kayak pabriknya petani itu adalah lahan. Nah, lahan ketika dikelola kan butuh tenaga kerja, butuh karyawan. Pabrik juga begitu. Nah, kenapa misalnya hanya di pabrik-pabrik kayak modern ini yang betul-betul pabriknya, hukum-hukum itu tidak berlaku. Nah, justru berlaku yang di petani yang kasihan ini. Di mana hasil taninya itu dia sebagi-bagi, mana kebutuhan keluarga, mana kebutuhan lain-lain. Nah, tapi justru pada saat yang sama justru yang dinikmati itu adalah kerugian. Tidak pernah kita melihat itu kegembiraan petani di masa-masa panen ini. Nah, itulah juga mungkin yang menyebabkan gairah-gairah para petani ini kan semakin tahun semakin menurun. Jadi semakin banyak dia beralih pada bentuk-bentuk pekerjaan lain. Ya sepertinya anggap misalnya daerah sekarang ini, misalnya di Ruteng lah. Nah, kalau dulu kan kita dengar informasi, anggaplah 100% itu masyarakat itu hidupnya di pertanian.
Nah, setelah terjadi sesuatu, nah, maka kan ada perpindahan lokasi lah. Nah, pada saat pindah lokasi ini yang sebenarnya juga masih bisa menjangkau kebun-kebun itu. Nah, tetapi ya mungkin salah satu faktornya juga itu. Yang paling kerugian itu, sehingga dia beralih profesi. Setelah dia beralih profesi, kita juga mendengar informasi itu perbandingan kehidupannya itu jauh, jauh sekali. Justru waktu dia petani, walaupun harga yang begitu minim, nah, dia pun keadaan kehidupannya itu masih lebih bagus. Nah, dibandingkan dengan dia beralih profesi, kenapa? Karena pertama, dia tidak terbiasa dengan profesi itu. Jadi, memang betul-betul dipaksakan dirinya untuk melakukan profesi itu demi kelangsungan hidup. Yang sebenarnya jiwanya itu adalah jiwa petani. Nah, ini yang perlu misalnya mau dirubah lagi kembali orientasi masyarakat itu untuk bertani, itu kita gairahkan lagi dengan cara apa? Ya salah satunya mungkin bisa menjaga harga itu, harga hasil produksi itu. Nah, kalau misalnya kita lihat jalan-jalan ke atas, ya walaupun jalanan itu sangat luar biasa rusaknya itu. Nah, tapi masih ada sebagian 20-30% masyarakat itu yang mempertahankan kehidupannya di pertanian itu. Walaupun saya melihat memang gairahnya itu sekedar begitu. Jadi tinggal hanya sekedar untuk mengisi waktu. Tidak seperti misalnya dulu memang jiwanya itu betul-betul terpaut di pekerjaan pertanian itu. Jadi kalau dia tinggal di rumah justru dia resah. Saya membayangkan seperti itu. Nanti dia merasa tenang kalau dia ada di lahan pertaniannya itu. Nah, sekarang terbalik. Justru kalau dia ada di lahan pertaniannya, justru dia resah. Nah, nanti dia pulang ke rumahnya, nah, baru dia bukan merasa tenang sebenarnya secara hakikinya itu. Tapi dia selalu berpikir, bagaimana bisa ini mengembalikan ini di masa-masa dulu itu. Nah, salah satunya mungkin untuk bisa menarik lagi motivasi itu, ya bagaimana tadi harga hasil cengkeh, nah itu bisa dipertahankan pada harga yang stabil. Nah, harga kan petani tidak membutuhkan terlalu muluk-muluk. Cukuplah misalnya harga bertahan dari 80 sampai 90, itu sudah sangat luar biasa. Oh,